Teman ngopi, sekarang saya mau beri informasi penjelasan tentang kegiatan penghitungan suara di TPS. Ada 3 bagian. Yang pertama tentang kartu kerja, KPPS dan PAM TPS pada saat penghitungan suara. Yang kedua, gambaran proses penghitungan suara. Dan yang ketiga, formulir yang digunakan dalam penghitungan suara. Sebelumnya ini gambaran layout TPS dalam penghitungan suara. Ada perubahan pengaturan disesuaikan dengan kebutuhan. Ini kotak suara di tengah-tengah. Kemudian ini bilik suara, ini papan untuk pencatatan penghitungan suara. Kemudian ini letak saksi dan pengawas TPS. Ini gambaran layoutnya. Ya, bilik suara khusus sudah ditutup. Dan ini gambaran posisi dari kotak suara. Ini meja. Ya. Ukuran TPS, ini sudah ya pada saat pemungutan suara. Ada peran dari PAM dan KPPS. Nah, ini kalau bisa dilihat di bagian akhir dari buku panduan KPPS, kalau digabung ini bisa jadi satu halaman. Digabung, bisa mencontoh ini, kemudian dipotong-potong, masing-masing mengantongi. Jadi dibagi 9, 2 untuk PAM, 7 untuk KPPS pada saat penghitungan suara. Saya uraikan secara ringkas. Tugas PAM pintu masuk pada penghitungan suara, sekali lagi mengukur suhu tubuh saksi, pengawas TPS, dan Panwaslu, kelurahan desa. Yang kedua, mengamankan area TPS sebelum dilakukan penyemprotan disinfektan. Ketiga, menghimbau agar masyarakat yang hadir dan peserta rapat untuk tidak berkerumun. Nah, ini penting ya. Kemudian tugas PAM pintu keluar, melakukan penyemprotan cairan disinfektan sebelum rapat penghitungan suara dan secara berkala. Kedua, mengamankan area TPS sebelum dilakukan penyemprotan disinfektan. Ketiga, menghimbau agar masyarakat yang hadir dan peserta rapat untuk tidak berkerumun. Nah, jadi tugas PAM TPS pada saat penghitungan suara tidak pernah bosan mengingatkan agar tidak berkerumun masyarakat. Selanjutnya, tugas Ketua KPPS atau KPPS pertama pada penghitungan suara, yaitu pertama, memeriksa tanda coblos pada surat suara dan menunjukkan kepada saksi, Panwaslu, kelurahan desa atau pengawas TPS, anggota KPPS, atau pemilih masyarakat yang hadir dengan ketentuan, satu surat suara dihitung satu suara dan dinyatakan sah atau tidak sah. Kedua, menentukan sahnya surat suara dengan cara menyebutkan nomor urut pasangan calon yang dicoblos diikuti dengan kata sah. Begitu pula menentukan tidak sahnya surat suara diikuti dengan kata tidak sah disertai penjelasannya. Terakhir, mengumumkan hasil pencoblosan pada surat suara dan perolehan suara pasangan calon dengan suara yang terdengar jelas. Tugas KPPS kedua pada penghitungan suara, membuka surat suara dan memberikan kepada Ketua KPPS. KPPS ketiga ada 2 tugasnya, yaitu pertama, mencatat hasil perolehan suara calon yang diumumkan oleh Ketua KPPS dalam formulir model C hasil KWK. Kedua, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS. KPPS keempat bertugas, pertama, memberikan catatan jumlah pemilih laki-laki, perempuan, dan total pemilih yang hadir dari data pemilih dalam C daftar hadir pemilih KWK, C daftar hadir pemilih pindahan KWK, C daftar hadir pemilih tambahan KWK bersama dengan KPPS kelima. Kemudian melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS.
KPPS kelima memiliki tugas, yaitu pertama, memberikan catatan jumlah pemilih laki-laki, perempuan, dan total pemilih yang hadir dari data pemilih dalam C daftar hadir pemilih KWK, C daftar hadir pemilih pindahan KWK, C daftar hadir pemilih tambahan KWK bersama dengan KPPS keempat. Kedua, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS. KPPS keenam. Pertama, menyusun surat suara sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon, termasuk surat suara tidak sah dan mengikat setiap 15 sampai dengan 20 lembar surat suara bersama KPPS ketujuh. Kedua, memasukkan surat suara ke dalam sampul dan memasukkan ke dalam kotak suara apabila pemungutan suara telah selesai. Terakhir, KPPS ketujuh, yaitu menyusun surat suara sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon, termasuk surat suara tidak sah dan mengikat setiap 15 sampai dengan 20 lembar surat suara bersama KPPS ke-6. Kedua, memasukkan surat suara ke dalam sampul dan memasukkan ke dalam kotak suara apabila pemungutan suara telah selesai.